Tidak dapat membayar sekolah dan mengambil rapor, seorang siswa di Medan belajar di lantai. Menteri Koperasi Budi Ari menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Halo, selamat malam pemirsa. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Karyawan dan warga pun panik menyaksikan api dan asap tebal terus membesar. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar Jumat sore. Di dalamnya angus pasti itu. Asap tebal dan kobaran api membuat karyawan dan warga sekitar panik. Sejumlah karyawan menyelamatkan diri sambil berupaya mengevakuasi mobil yang terparkir dan barang-barang berharga lainnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ya, tadi diinfo sama tim yang kebetulan standby kalau ada kebakaran. Gitu. Kebetulan itu ada gudang arsip, jadi percikan api langsung. Jadi habis semua nggak ada yang diselamatkan ini? Alhamdulillah untuk yang di atas masih aman, Pak. Ya komputer sama beberapa belak elektronik masih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ormas kepemudaan menggerebek lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Massa merusak lokasi dan mesin judi dengan menyeretnya ke jalan raya. Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang seniman kuda kencak di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Korban tiba-tiba tersungkur ketika tengah menari dengan kudanya di sebuah hajatan. Video amatir menunjukkan detik-detik seorang seniman kuda kencak legendaris di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Peristiwa terjadi saat Mistar sedang menari bersama sang kuda dalam sebuah hajatan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Kamis malam. Namun tak lama berselang, korban tiba-tiba jatuh dan tersungkur. Awalnya warga yang menyangka jika adegan ini adalah bagian dari pertunjukan. Namun setelah ditunggu, korban tak kunjung bangun.
Melihat hal ini, warga pun bergegas memeriksa korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak tertolong. Awalnya dikira atraksi. Dikira atraksi. Iya, ya. Berarti kejadiannya waktu atraksi itu, Pak? Iya, kejadian atraksi. Itu langsung meninggal di lokasi? Iya, di sini, iya. Pas awal datang itu ada tanda-tanda sakit atau apa, Pak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Itu atraksinya berapa lama, Pak? Kira-kira ya 5 menit. Oh, baru dimulai ya? Iya, baru dimulai. Sementara itu, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban di rumah duka. Keluarga tak menyangka hari itu menjadi hari terakhir korban melakukan pertunjukan. Lagi atraksi itu, terus atraksinya sudah, terus mau ngambil mic itu bapak langsung jatuh, Pak. Sempat itu ke rumah sakit? Iya, tak bawa ke rumah sakit, tapi kata orang-orang di sana sudah sudah meninggal di sana gitu. Almarhum Mistar merupakan seorang seniman kuda kencak legendaris di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia telah berkecimpung di dunia seni sejak masih remaja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di belasan lokasi seorang pencuri dengan modus hipnotis diringkus polisi. Uang hasil mencuri digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Robi, pelaku pencurian dengan modus hipnotis ini ditangkap polisi di rumahnya di Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia awalnya berpura-pura kebingungan. Namun ia akhirnya tak berkutik setelah ditunjukkan rekaman CCTV. Pelaku mengaku sudah beraksi di 14 lokasi di Padang dan sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur. Pelaku menghipnotis korban dan membawanya ke tempat sepi, kemudian membawa kabur sepeda motor atau ponsel korban. Setelah kita amankan satu orang pelaku yang diduga hipnotis dengan modus bujuk rayu korban. Korban dibawa ke suatu tempat dan setelah sampai di tempat yang sepi, handphone korban diambil lalu dibawa lari oleh si pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor hasil curian. Pelaku kini ditahan dan terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga. Dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor tidak ada surat, knalpotnya brong. Oke, surat Honda motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman yang aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Ya, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencaharaannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya, sekitar 99% lah mengganggu. Ya jadi sengaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta. Berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami, aku yakin bisa membantu. Misalnya minta ke Walhi resmi, tolong gerakkan.